رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian kitab Nida'un ila Murabbin wal Murabbiyat. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan beberapa kesalahan yang banyak dilakukan oleh para pegawai, para pekerja atau guru, di mana dia bekerja untuk satu instansi tertentu atau untuk perusahaan. Kesalahan-kesalahan ini sering terjadi dan dilakukan berulang kali. Seperti yang kita lihat, yang telah kita bahas, yaitu keterlambatan hadir. Keterlambatan hadir ini tentunya satu hal yang melanggar aturan, melanggar akad di awal ketika seseorang diterima untuk bekerja. Ketika kita diterima untuk bekerja, berarti kita memiliki hak dan ingat kita juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajiban yang kita lakukan? Tentunya dari awal sudah diberitahu kapan jam masuk dan kapan pula jam keluar. Dan hal ini umumnya seperti itu. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang pegawai mereka terlambat. Kecuali jika satu hal yang sangat uzur, alasan yang syar'i seperti mungkin mogok sepeda motornya atau mobilnya mogok atau bannya kempes misalnya atau bocor, perlu prepare waktu setengah jam untuk menyelesaikannya atau hal-hal yang lain atau tiba-tiba dia sakit misalnya. Namun kalau keterlambatan itu dilakukan dengan sengaja tanpa alasan syar'i, ini merupakan salah satu penyebab dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua yang sering terjadi kesalahan yaitu menyia-nyiakan waktu, tidak mengisi waktu untuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan perusahaan. Menghabiskan waktu misalnya untuk dia masuk kantor tapi menghabiskan waktunya untuk baca koran atau sibuk WhatsAppan atau sibuk dengan komentar status dan demikian ikhwah dan seterusnya. Ini tentunya hal-hal yang jelas melanggar, ya, jelas melanggar. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Karena kalau seorang sudah menyia-nyiakan waktu, apalagi terlambat, apalagi dia terkait dengan pelayanan publik.
Di mana hal ini tentu dia harus standby untuk melayani publik. Ketika dia mulai membuka pelayanan tersebut jam 8, dia harus sudah berada di sana jam 8. Tidak boleh di jam tersebut dia melakukan kegiatan selain kegiatan pekerjaan yang sudah dia setujui. Kalau dia melakukan itu berarti dia telah melanggar akad dan dia berdosa. Ya, dan dia berdosa. Belum lagi efek-efek yang lain, di mana masyarakat yang seharusnya sudah mendapatkan pelayanan tersebut akhirnya menjadi terlambat mendapatkannya dikarenakan dia sedang baca koran, lebih mendahulukan baca koran, atau dia sedang menerima tamu pribadi misalnya. Akhirnya yang seharusnya pelayanan publik itu dibuka jam 8, gara-gara dia sedang melayani tamu, akhirnya dibuka jam setengah 10 misalnya. Coba bayangkan sementara orang-orang sedang mengantri ya untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Seperti buat KTP, KK misalnya, atau dia sedang membayar pajak untuk sepeda kendaraannya misalnya, atau untuk hal-hal yang lain ya yang harus dia lakukan. Bayangkan terkadang dia membayar tapi dia juga harus menunggu. Bayangkan ikhwah. Ya, dia membayar tapi dia menunggu antri untuk membayar. Masya Allah. Sudahlah si masyarakat yang membayar, tapi dia harus ngantri untuk membayarnya. Tentu ini suatu hal yang nggak layak. Apalagi kalau antrian panjang itu gara-gara kita terlambat membuka pelayanan. Ini zalim, ikhwah. Berapa banyak orang-orang akhirnya dia tidak bekerja. Ibu-ibu yang berdagang akhirnya dia tidak bekerja setengah hari gara-gara apa? Karena gara-gara dia harus mengurus suatu surat tertentu, ya. Dia harus mengantri, dan antrian itu gara-gara si pelayan publik ini menunda buka pelayanan tersebut. Dia telah menzolimi orang tersebut. Bahkan bukan tidak jarang ada orang yang sengaja memberikan pelicin, sehingga yang seharusnya dia belakangan dilayani karena dia memberikan sejumlah uang, akhirnya si pejabat ini pun lebih mendahulukan pelayanan tersebut kepada si orang yang memberikan pelicin tersebut atau risyuah. Tentu ini akan menzolimi orang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang juga banyak terjadi di mana para pekerja, pegawai atau guru, mereka kurang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar syar'i, bahkan di luar dari akad, di luar daripada akad dia dengan perusahaan. Selagi orang tidak tahu, misalnya perusahaan tidak tahu, maka dia lakukan. Ini tentunya ya dia telah melanggar. Pelanggaran itu tentu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu mereka-mereka yang takabur, sombong terhadap masyarakat yang datang untuk satu keperluan. Terkadang dia sempat membentak-bentak masyarakat. Ya, membentak masyarakat dikarenakan satu hal. Terkadang dimarah-marahilah masyarakat. Kemudian tidak memberikan melayani mereka dengan keramah tamahan, padahal itu sebuah kewajiban bagi pelayan publik. Tapi begitulah ikhwah, ini merupakan kesalahan-kesalahan. Baik, sekarang kita lihat. Wajibul amili wa sahibil amal. Apa saja yang wajib dilakukan oleh si pegawai atau si pemilik pekerjaan? Yang pertama, a'malu bil ikhlas, i'mal bil ikhlas. Hendaklah bekerjalah Anda dengan cara yang ikhlas, dengan tulus. Wala tudayyi' waqtaka biduni amalin. Jangan kamu habiskan waktumu tanpa diisi dengan kegiatan. Jangan habiskan waktumu. Ya. Jadi isilah waktu Anda itu untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat. Ya, terutama bermanfaat untuk perusahaan tempat Anda bekerja.
Jangan sampai di selang-seling pekerjaan Anda sempat-sempatnya main game dengan teman sebelah misalnya. Demikian. Kalau di luar waktu, yaitu urusan Anda. Tapi ketika ini di dalam waktu kerja, jam kerja, Anda bermain-main, sama artinya Anda sedang mengkhianati perusahaan Anda. Isi waktu Anda. Ya, isi waktu Anda. Jika Anda seorang marketing, ya Anda kan digaji karena marketing itu. Anda bisa buat flyer, Anda bisa nge-share apa yang bisa Anda share untuk kemajuan perusahaan tersebut. Demikian ikhwah. Jika Anda seorang seorang ahli konten misalnya, Anda seorang ahli edit misalnya, atau Anda seorang ahli desain, Anda lakukan apa yang terbaik. Demikian ikhwah. Intinya Anda tetap bekerja. Jangan habiskan waktu Anda hanya untuk ngobrol. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wala tudayyi' waqtaka biduni amal. Jangan kamu sia-siakan, jangan kamu habiskan waktumu tanpa ada kegiatan. Hatta ta'khudhal ajra halalan, sehingga Anda bisa mendapatkan gaji dengan nilai yang halal. Demikian ikhwah. Apabila ada kerjaan tetapi Anda mengisi waktu Anda untuk hal-hal yang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Anda yang sudah Anda setujui dengan perusahaan, dengan sekolah, sama artinya Anda sedang berkhianat. Dan ingat, gaji Anda itu haram sejauh mana Anda melanggar perjanjian tersebut. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya seorang yang bekerja terlambat, masuknya seharusnya jam 8, dia datang jam 9 misalnya. Yang satu lagi datang malah jam 10 misalnya. Tentu persentasi keharaman gaji dia itu sesuai dengan cepat dan lambatnya dia datang ke kantornya. Demikian. Mereka yang datangnya jam 9, tentu mereka yang datangnya jam 10, yang seharusnya jam 8 datang jam 10, lebih banyak persentase haramnya ketimbang yang datang jam 9, karena keterlambatan 1 jam. Yang satu terlambatnya 2 jam, yang satu terlambat 1 jam. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP yang sudah kita sanggupi, yang sudah kita setujui, maka barulah gaji Anda itu halal. Kalau tidak, gaji Anda itu haram sesuai dengan sejauh mana Anda menyia-nyiakan ataupun mengabaikan tugas Anda. Jadi masalah ini bukan masalah ringan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Walaupun kerjaan Anda itu pada dasarnya halal, ya, halal, tapi ketika Anda melanggar peraturan, ya, maka Anda telah mengkhianati perusahaan. Yang namanya korupsi itu tidak harus berupa uang. Korupsi itu juga berupa waktu. Ya. Waktu juga bisa dikorupsi oleh seseorang dan itu hukumnya haram. Makanya laksanakanlah sesuai dengan apa yang telah Anda setujui agar gaji Anda itu halalan thayyibah. Jadi kalau seandainya kita punya anak kita ini kok susah untuk diberitahu, dia bandel misalnya atau nakalnya luar biasa, sampai dia sudah remaja juga sulit masih dikasih tahu supaya sholat, masih sulit untuk sholat padahal sudah baligh. Cobalah introspeksi pertama diri kita dulu. Kita punya anak, mengapa sih anak saya kok susah untuk diatur? Coba pertama sekali kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan uang yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah uang yang haram, atau setengah haram, atau seperempatnya ada yang haram, atau memang 1/10 haram. Demikian ikhwah, ya. I'mal bil ikhlas wala tudayyi' waqtaka bidunil amal. Beramallah kamu dengan ikhlas. Jangan kamu habiskan waktumu dengan tanpa kerjaan, dengan tanpa kegiatan kantor, dengan tanpa kegiatan sekolah, hatta ta'khudhal ajra halalan, sehingga gajimu itu 100% halal. Ansah sahibal amal
ansahu sahibal amal, ansahu sahibal amal, aku menasihati bagi si pegawai, para pegawai, wahdhar ghasyahu walau kana ghairu muslim. Jangan sampai engkau melakukan manipulasi walaupun terhadap orang-orang yang non-muslim. Mengapa demikian? Liqauli Rasulullah SAW, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang ghasya, yang menipu kami, ya, yang mengkhianati kami, maka dia tidak termasuk kelompok kami. Kisahnya ikhwah, ketika Rasulullah SAW pergi ke pasar, beliau melihat setumpuk gandum. Gandum yang atas itu gandum yang sudah kering. Tapi ketika Rasulullah lebih membenamkan lagi tangannya ke dalam goni tersebut, karung tersebut, diambil bagian bawah, ternyata yang di bawah masih basah. Demikian. Ya, jadi yang bawah basah, yang atas kering. Kenapa taruh di bawah? Supaya nggak ketahuan. Dan tentunya akan lebih berat. Makanya Rasulullah pun mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mengkhianati kami, maka tidak termasuk kelompok kami. Demikian juga ikhwah. Kalau itu kan versinya versi pedagang. Versi pegawai juga ada. Ya, hati-hati dengan pengkhianatan seperti ini. Misalnya dia ditugaskan oleh kantor, oleh sekolah membeli buku. Ya, membeli buku paket untuk sekolah. Maka di situ harganya misalnya 40.000 per eksemplar. Ya, 40.000 per eksemplar. Yang pergi membeli buku ini adalah kepala sekolah. Dah. Ternyata setiba di sana, ini kepala sekolah minta persentasi. Sehingga percetakan buku, penerbit buku ataupun percetakan buku, distributor buku memberikan dia 20.000 per buku untuk si kepala sekolah tanpa diketahui oleh yayasan. Jika dia pesan 1.000 buku, berarti 20.000 kali 1.000, 20 juta dia dapat dalam untuk 1.000 eksemplar buku masuk kantong pribadi. Ini pengkhianatan ikhwah. Ini pengkhianatan. Mengkhianati sekolah. Kepala sekolah tugasnya itu mencari buku. Mencari buku yang terbaik dan termurah untuk sekolah, dan dia digaji untuk itu. Jadi dia di sini itu sebagai perwakilan dari yayasan atau perwakilan dari sekolah, ya. Dia sebagai orang yang membeli. Sebagaimana halnya orang yang membeli, dia ingin mendapatkan buku yang berkualitas dengan harga yang semurah-murahnya. Bukan malah dia kong kali kong dengan si penjual sehingga si penjual memberikan dia persentase keuntungan. Berarti dia di pihak siapa sekarang? Dia sebagai perwakilan dari si pembeli itu sekolah, atau dia perwakilan dari si penerbit buku. Demikian ikhwah. Makanya dia nggak jelas, dan ini haram hukumnya, nggak boleh. Apalagi itu merupakan salah satu pekerjaan seorang kepala sekolah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa'iyyakum. Jadi dalam masalah ini, apabila seorang kepala sekolah dan tugasnya adalah untuk mencari buku-buku panduan, buku paket untuk sekolah, dan dia sudah digaji oleh sekolah dengan gaji sekian juta, tapi dia masih mengambil keuntungan dari pembelian buku, itu man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mengkhianati kami tak termasuk kelompok kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali Anda itu bukan seorang yang bekerja dan tidak digaji oleh sekolah. Beda halnya. Demikian ikhwah. Anda misalnya agen. Ya, agen. Kepala sekolah mencari buku. Dan dia tanya pada Anda, oh saya ada ini, distributor, bagus, murah misalnya. Dan Anda sebagai orang ketiga. Kepala sekolah sebagai pembeli, penerbit buku sebagai penjual, Anda sebagai agen yang menunjukkan. Maka Anda boleh mendapatkan
mendapatkan persentase dari penjualan. Demikian ikhwah. Tapi ingat, Anda hanya mendapatkan salah satu dari mereka. Imma Anda itu mendapatkan keuntungan dari si penjual atau Anda mendapatkan keuntungan dari si pembeli. Udah. Dua-dua nggak dibolehkan karena Anda di situ sebagai agen. Agen ini imma Anda berpihak kepada si pembeli atau Anda berpihak kepada si penjual. Kalau Anda berpihak pada si penjual, berarti Anda akan mendapatkan keuntungan dari si penjual. Kalau Anda berpihak pada si pembeli, maka Anda akan mendapatkan persentase dari si pembeli. Anda sebagai wakil dari si pembeli. Demikian. Nah, Anda bisa digaji oleh si pembeli. Demikian ikhwah. Dan fenomena seperti ini banyak sekali terjadi ikhwah. Makanya kepala-kepala sekolah ya senang dalam ketika membeli buku, membeli aset, membeli seragam, ketika pengadaan ATK, alat tulis kantor, itu sering kepala sekolah mendapatkan keuntungan selain daripada gaji yang diberikan sekolah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan tentunya ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan karena dia sudah digaji untuk tugas itu. Karena dia sudah digaji untuk tugas itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya hati-hati yang namanya berkhianat atau bisa juga kita katakan ghulul. Termasuk ini perkara yang ghulul. Wa may yaghlul ya'ti ma ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan ghulul, maka dia akan bawa harta ghululnya itu nanti di hari kiamat. Yang ketiga, alaika bi itqanil amal. Hendaklah kamu menekuni pekerjaanmu. Anda sebagai guru kelas 1 misalnya, Anda harus tekuni bagaimana cara mengajar kelas 1, bagaimana psikologi anak-anak kelas 1, bagaimana cara mentransfer bagaimana caranya agar anak-anak kelas 1 itu bisa menerima pelajaran dengan mudah dan dengan senang hati. Anda tekuni itu. Ya. Anda tekuni itu. Jadi semakin Anda menekuni suatu bidang, maka Anda akan lebih mendalami masalah itu. Dan Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang orang yang tidak menekuninya. Ada orang yang ya dia kesana kemari, tapi tidak ada satupun yang bisa dia tekuni. Demikian ikhwah. Alaika bi itqanil amal. Hendaklah kamu menekuni pekerjaanmu, menekuni, dan pekerjaan itu tidak akan mungkin bisa kita tekuni kecuali setelah kita menyukai pekerjaan tersebut. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu menyukai. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai seseorang apabila dia bekerja, dia tekun, dia menekuni pekerjaannya. Apalagi kita mengajarkan agama Islam, kita mengajarkan Al-Quran, kita mengajarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tekuni bidang kita ini, masya Allah, ya kita bisa lebih mengembangkan insting kita, kita punya feeling bagaimana cara menghadapi seorang ketika dia kesulitan untuk memahami. Demikian. Apalagi yang kita ajarkan itu adalah agama Islam. Kita ajarkan Al-Quran. Yang Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tekun dia ajari. Mereka yang dia mengajar Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran mulai dari mengajarkan pengenalan huruf hijaiyah. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan seterusnya. Mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, kemudian cara menyambung-nyambung antara huruf sehingga dia menjadi satu kata, dari satu kata menjadi satu kalimat, dibaca dengan cara tajwid, itu semua termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Termasuk juga mempelajari terjemahannya, mempelajari tafsirnya. Masya Allah. Itu semua termasuk dalam cangkupan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ingat, ini hanya
untuk orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu adalah orang yang menekuni pekerjaannya dan dia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang gak kalah pentingnya yaitu poin yang pertama, dia harus tulus. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam dia bekerja. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Nomor 3, alaika biitqanil amal liqauli Rasulillah sallam. Hendaklah kamu menekuni pekerjaanmu berdasarkan sabda Rasulullah sallam, innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah mencintai idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Apabila salah seorang kalian mengerjakan sesuatu, dia menekuni pekerjaannya tersebut. Yang keempat, ihris 'alal wafa'i biwa'dik. Berupayalah untuk menepati janjimu. Ketika kita berjanji, berupayalah untuk menepati janji. Seperti yang telah kita sebutkan kajian-kajian sebelumnya, berjanji itu hukumnya mubah. Tapi ketika kita sudah sepakat dengan satu janji, dia menjadi wajib. Kita ingin bertemu dengan teman kita. Bertemu dengan teman hukumnya mubah-mubah saja. Tapi ketika kita sudah janji, kita besok akan bertemu di tempat fulan, di jam fulan. Maka yang tadinya hukumnya mubah, berubah menjadi wajib. Barang siapa yang mungkir, molor, karet dalam berjanjinya, maka dia jatuh pada dosa. Bahkan Rasulullah sebutkan, orang ini memiliki tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara, dia bohong. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianati amanah itu, ikhwah. Pengkhianat, dia khianati. Dia tidak menjalankan amanah dengan sebenar-benarnya. Bahkan dia sengaja melanggar amanah itu. Melanggar amanah yang telah diamanahkan orang kepada dirinya. Dia khianati orang yang telah memberinya amanah. Kemudian, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari, dia pungkiri janjinya, molor janjinya, itu tanda munafik. Dalam hadis yang lain disebutkan wa idza khosama fajaro. Apabila dia bertengkar, dia berbuat jahat. Ya, dia bertengkar dengan seseorang, ya, ujung-ujungnya dia akan berbuat jahat dan akan mencelakainya. Atau sepeda motornya dia kempeskan misalnya, atau rumahnya yang dia lempar dengan batu misalnya, atau dia ingin mencelakakan orang tersebut misalnya dengan trik-trik tertentu. Ini tanda orang munafik. Ini tanda orang munafik. Oleh karena itu, wahai para pegawai, wahai terutama para guru, para pengajar, para muallim, para ustadz dan ustadzah, terutama wahai para orang tua yang memiliki anak-anaknya sebagai anak-anak didik. Ihris ala wafa'i wa'dik. Berupayalah semaksimal mungkin untuk memenuhi janji. Wala takhallafa bihi. Jangan sekali-sekali kamu molor dalam janjimu. Janji jam 8, datangnya jam 11. Temannya sudah menunggu 2 jam. Begitu datang, ya maaf ya, ada sedikit masalah. Selesai. Begitu saja. Demikian ikhwah. Mohon maaf begitu saja. Tanpa ada ekspresi menyesal. Kan kita biasa begitu ikhwah. Ketika kita molor dari janji, ya, maka kita cukup mengatakan maaf, selesai. Tidak ada rasa menyesal. Apalagi di Indonesia ini ikhwah. Kalau sudah ada acara wajib molor, itu dia. Kalau sudah ada acara wajib molor. Acara jam berapa? 9:30. Buat jam 9. Kenapa? Karena kalau kita buat jam 9, datangnya akan jam 9:30. Jadi wajib molor. Jadi ketentuan yang ada di pengumuman itu setengah jam lebih cepat daripada yang
yang ketentuan yang asal. Kalau kita mulai jam berapa? Jam 8, buat jam setengah 8. Karena kalau setengah 8, barulah orangnya datang jam 8. Tidak pada tepat waktu, ikhwah. Dan ini sudah menjadi budaya yang hampir dikatakan sulit untuk dirubah illa ma rahimah Rabb, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ikhwah. Sedikit sekali ada acara-acara itu yang tepat waktu. Jam 9 teng mulai. Mau ada nggak ada orang mulai. Itu jarang sekali, ikhwah. Kita seringnya tuh punya toleransi kalau dalam masalah acara. Ya, tapi kalau dalam masalah makan, masya Allah, on time, selalu on time. Apalagi kalau kajian, masya Allah. Janji jam 9, mulai setengah 11, bisa jam setengah, atau mulai jam 10. Itu suatu hal yang dimaklumi. Pokoknya kalau ada pengumuman seminar, pengajian, jam berapa? Jam 9. Nah, itu akan datang di setengah 10. Sudah suatu hal yang ma'ruf, rahasia umum. Padahal ini satu hal yang nggak boleh dilestarikan. Ini harus dibasmi, ikhwah. Ya. Keterlambatan seperti ini harus dibasmi habis. Tidak boleh dibiasakan. Memang kita harus berani merubahnya. Kita buat acara jam 9. Ada mau nggak ada acara, innal hamdalillah, kita mulai. Lama-kelamaan orang akan terbiasa. Oh, itu mereka kalau buat acara on time. Ada nggak ada orang, mereka akan mulai. Kalau kita terlambat, kita akan ketinggalan. Demikian, ikhwah. Itulah dia. Itu di Indonesia. Ya, budaya Indonesia. Selalu molor dari jam yang setelah ditentukan. Allah musta'an. Ihris ala wafa'i biwa'dik. Hendaklah kamu berupaya untuk menepati janjimu. Wala takhallafa bihi. Janganlah kamu mungkir janjinya, litaksibu siqatan nas, agar orang-orang bisa mempercayaimu. Wali alla taqa'u fi dzanbil kabir, agar kamu tidak jatuh kepada dosa yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik thalathun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia pungkiri janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia berkhianat, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Yang kelima, ala sahibil amal ayyu'tiyal amila bil qadari alladhi yastahiqu bihi. Bagi si pemilik perusahaan, bagi si pemilik pekerjaan. Kalau tadi kan pegawai nih, ya. Seorang pegawai hendaklah ikhlas bekerja, kemudian janganlah dia bersikap jangan berkhianat, manipulasi, jangan kemudian laksanakan janji. Kemudian bagi si pemilik perusahaan, si pemilik sekolah, si pemilik amal, si pemilik pekerjaan, maka ala sahibil amal, bagi si pemilik pekerjaan, ayyu'tiyal amila bil qadari alladhi yastahiquh. Hendaklah dia memberi si pekerjanya, menggaji si pekerjanya dengan gaji yang layak. Ya, dengan gaji yang layak. Terkadang, ikhwah, seorang itu menerima satu kerjaan, bahkan terkadang kerja berat dengan gaji yang ringan, karena nggak ada lagi pekerjaan, ikhwah, lain. Jadi dia terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Demikian, ikhwah, terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Padahal gajinya cukup murah. Bahkan bisa dikatakan tidak layak. Ya. Bahkan bisa dikatakan tidak layak gaji semurah itu. Maka kita bagi seorang owner perusahaan, cobalah berilah pegawai-pegawai kita itu sesuai dengan gajinya, sesuai dengan pekerjaannya. Jangan kita menekan mereka, memberikan pekerjaan berat sementara gajinya sangat ringan. Alasan kita, kalau Anda mau silahkan, kalau nggak ada ya silahkan keluar. Seringnya itu mereka menerima bukan dikarenakan mereka pas dengan gaji itu, tapi dikarenakan terpaksa. Tidak ada pekerjaan lainnya daripada mendingan ini lebih baik lah daripada menganggur. Itulah sering terjadi, ikhwah. Padahal dia tahu gaji itu di bawah standar, sangat di bawah standar. Makanya bagi si pemilik pekerjaan,
hendaklah dia memberikan gaji yang layak. Wala siyama idza kana bainahuma ittifaq, apalagi sudah ada perjanjian. Demikian. Perjanjiannya si pegawai, si pekerja harus mengerjakan ini 1 2 3 4, mungkin ada 20-an yang harus diperhatikan. Kemudian dengan pekerjaan yang 20 item itu dia berhak mendapatkan gaji sekian juta misalnya. Ya. Dia berhak mendapatkan gaji sekian juta. Kita anggap saja sekian juta itu 8 juta yang harus dicairkan oleh perusahaan pada tanggal terakhir, misal tanggal 20 atau di tanggal 25 di setiap bulannya. Deal. Maka perusahaan tidak boleh menunda pemberian pencairan gaji. Ya, tidak boleh. Karena sudah sepakat gaji sekian dicairkan tanggal sekian. Wa alla yata'akhkhar an daf'i haqqihi, dan dia tidak boleh terlambat dalam mencairkan gajinya. Lianna Rasulullah SAW yaqul, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, matalul ghani dzulmun. Orang yang sanggup membayar hutang tapi dia menundanya, itu sebuah tindakan kezaliman. Demikian ikhwah. Ya. Perusahaan bisa mencairkan tanggal 25 tapi ditunda oleh perusahaan. Nantilah kita tunda agak-agak 2-3 hari, toh masih berada dalam bulan yang sama. Tidak boleh. Selagi perusahaan sanggup memberikannya, maka dia wajib memberikan gaji tepat pada waktunya dengan jumlah yang seharusnya. Sebagaimana pegawai, dia harus menepati semua SOP yang telah disodorkan. Demikian ya. Kalau dia melanggar itu semua, maka gajinya itu dinyatakan haram sesuai dengan pelanggaran tersebut. Yang tentunya pelanggaran yang kita maksud pelanggaran yang tidak syar'i. Demikian ikhwah. Demikian juga sebaliknya bagi perusahaan, kalau mereka sudah melaksanakan tugas mereka, berikan jumlah dan waktu yang sudah disepakati. Kalau tidak, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Termasuk dalam sabda Nabi SAW, matal ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda bayar hutang. Ini kan hutang perusahaan, karena dia harus cairkan tanggal 25. Mereka yang menunda-nunda pelunasan hutang, tapi sementara dia sanggup, maka itu termasuk kezaliman. Jadi 1 hari dia tunda, dia telah menzalimi sekian ratus pegawainya. Bayangkan ikhwah, berapa banyak dosanya. Pegawainya berapa orang? 1000 orang. 1000 orang. Dia telah menzalimi 1000 orang. Demikian ikhwah. Itu masih 1 hari. Bagaimana kalau seandainya dia sanggup tapi ditunda sampai bulan berikutnya, 5 hari atau 6 hari kemudian? 6 hari dia telah mengumpulkan dosa karena menzalimi sekian ribu pegawainya. Makanya ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bagi si pemilik pekerjaan, bagi si perusahaan yang harus memberikan gaji pada pekerjanya, harus memperhatikan hal ini. Tidak boleh diabaikan. Dan itu dosa. Terkecuali jika memang tidak ada, mungkin kali ini penjualan perusahaan itu sangat minim sehingga dia belum bisa menggaji pegawai-pegawainya. Nah, ini tinggal kita beritahulah kepada pegawainya, kita gimana ini, kita belum bisa memberikan gaji yang penuh. Demikian ikhwah. Tapi setengah masih bisa, setengah lagi di awal bulan. Misalnya gajinya kan 25, tanggal 25. Diumumkan kalau memang benar-benar enggak. Ya memang benar-benar enggak bisa memberikan gaji yang full. Jadi perusahaan minta dicicil 2 kali. Yang pertama tanggal 25, yang kedua di awal bulan berikutnya misalnya ikhwah. Udah jalan. Tapi ingat, jangan bohong. Kalau bohong berarti dia telah menzalimi semua pegawainya. Ingat sabda Rasulullah, matul ghani dzulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang sementara dia sanggup untuk bayarnya, dzulmun. Itu merupakan tindakan kezaliman. Demikian ikhwah rahimallahu ikum, itulah ada 5 kewajiban bagi
pegawai dan bagi owner yang pemilik pekerjaan. Yang pertama, bekerjalah dengan ikhlas, ya. Kemudian ownernya juga mempekerjakan dengan ikhlas, ya. Jangan merasa dia sebagai majikan, ya. Sementara pegawainya sebagai hamba sahayanya, nggak boleh seperti itu. Yang kedua yaitu bagi si pemilik amalan, si pemilik pekerjaan atau owner, ya, hati-hati jangan sampai dia berkhianat. Pegawai juga seperti itu. Hati-hati jangan sampai dia mengkhianati perusahaannya, dan si owner perusahaan jangan sampai dia mengkhianati para pegawainya. Yang ketiga yaitu hendaklah para pegawai ataupun para pekerja itu menekuni setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Ya, karena hal itu dia akan lebih menguasai pekerjaan itu dibandingkan orang lain. Yang keempat, hendaklah laksanakan berupaya maksimal mungkin melaksanakan setiap janji yang telah kita berikan kepada orang lain. Jangan molor. Yang kelima yaitu bagi si owner perusahaan atau mereka yang mengeluarkan gaji, mencairkan gaji, berikanlah gaji yang layak dan tepat pada waktu yang sudah disepakati. Demikian ikhwah. Jangan ditunda-tunda gaji mereka. Itulah ikhwah 5 hal yang perlu diperhatikan, baik bagi si pegawai maupun bagi si pemilik perusahaan atau pemilik pekerjaan. Taib, itu saja kajian kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.